Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Bersama saya, Pendeta Lindawati. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 4-7. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing dan menuntun kami. Biarlah sabdamu hari ini menguatkan kami. Kami berdoa memohon dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, inilah Ulangan pasal 6 ayat 4-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkan dan yang memeliharanya. Sahabat Kristus yang saya kasihi di dalam kasih-Nya, Bapak Ibu para muda dan para anak. Ketika kami di Jogja kemarin, ada yang bilang kalau mau coba makanan khas Jogja adalah sate kere Mbah Jum di Pasar Beringharjo. Jadi saya dan satu anak perempuan saya yang ikut hari itu menuju ke sana. Dari jauh sudah tercium aroma lemak sate yang harum itu, dan tibalah saya di dekat si Mbah. Mbah Jum adalah nenek tua yang bersih dan termasuk rapi juga ya. Di atas Mbak Jum terpampang di tembok pagar foto si Mbah dengan Pak Erick Thohir tuh ya, yang pernah mampir ke situ. Si Mbah melayani pembeli dengan mengenakan kebaya. Rambutnya disanggul seperti Mbah Jawa pada umumnya. Dan ia juga cekatan melayani pembeli. Sekitar Mbah dipenuhi orang-orang yang sedang makan, duduk dan berdiri juga. Banyak jumlahnya. Untungnya saya tidak harus mengantri panjang hari itu ya. Saya melihat masih ada lebih dari setengah baskom tetelan sapi sebagai bahan dasar dari sate yang sedang ditusuk ke bambu sate oleh seorang mbah lain di samping Mbah Jum yang sedang membakar sate pesanan kami. Ketika kami sedang berdiri menunggu sate kami yang sedang dibakar si Mbah, ada beberapa orang ibu datang mendekati si Mbah. Sebelum memesan, mereka kasak kusuk. Yang satu menutup mulutnya, menutup hidungnya, ada yang memisingkan wajahnya tanda enggan, dan lain-lain. Dan lalu salah seorang memesan sate. Tetapi pesanan itu disambut langsung oleh si Mbah. Habis dengan agak keras dan kasar. Dan wajah si Mbah pun terlihat masam waktu menjawabnya. Saya agak terkejut mendengar jawaban si Mbah. Bukankah terlihat jelas di sebelahnya si Mbah terdapat lebih dari setengah baskom bahan satenya yang seharusnya masih ada pada waktu itu. Lagi pula ketika datang lagi pembeli lain, si Mbah langsung melayaninya loh dengan baik. Sahabat, setelah merenung dan memperhatikan si Mbah, saya baru tahu sebabnya. Ada pelajaran yang harus saya sampaikan kepada anak saya. Sambil makan sate dengan berdiri menjauh dari sekitar Mbah, saya menyampaikan pada anak saya tentang bagaimana perlakuan atau sikap si Mbah tadi kepada pembeli yang ia tolak. Pada ibu pembeli yang ditolak si Mbah, yang menunjukkan sikap yang merendahkan dan tidak respek. Dalam hal itu, mereka memang tak mau makan lemak dengan berbagai alasan kesehatan dan lain-lain. Itu tidak masalah kan ya? Bukankah itu adalah pilihan mereka? Namun masalahnya adalah sikap yang ditunjukkannya di hadapan banyak orang tentang si Mbah dan dagangannya yang dipandang buruk oleh mereka. Maka sahabat, pelajarannya adalah
tetaplah tunjukkan sikap hormat dan respek pada orang lain, bukan malah show ketidaksukaan yang tentu menyinggung pada waktu itu kepada si Mbah. Jika kita respect pada sesama, sikap seperti itu adalah sikap yang mengasihi sesama. Dan itu tentu sama juga dengan mengasihi Tuhan Allah yang mengaruniakan kepada umatnya berbagai keadaan dan latar belakang yang berbeda-beda dalam hidup ini, kan? Hormat dan respek atas setiap orang dalam segala keadaan yang berbeda dalam hidup adalah wujud kita menghormati Tuhan Allah yang memberi kepada kita keadaan dan menghormati kehidupan yang berbeda-beda dari umatnya. Kasih kepada Allah harus juga diwujudkan kasih kepada manusia yang berbeda. Demikianlah saya ajarkan kepada anak saya. Saya berharap ia dalam kehidupannya terus tumbuh menjadi seorang yang juga penuh kasih dan hormat pada setiap perbedaan di tengah-tengah kehidupannya. Itu sama dengan menghormati Tuhan Allah dan Yesus Kristus yang kita sembah. Sahabat, demikian saya memenuhi hukum Allah untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak saya bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan mengasihi sesama. Lalu anak saya bilang, saya coba satu saja ya, Ma, kata anak saya. Ya, kita coba satenya satu-satu saja ya. Satu lagi untuk Papa, kata saya melanjutkan. Sahabat Kristus, Tuhan Allah menolong kita dan yang mau merenungkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menghormati kehadirannya dalam kehidupan kita. Tuhan menolong sahabat semua. Sampai jumpa.